Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Amalia Fatihah dari kelompok 10 Matematika 1Do. Pada hari ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari tugas mata kuliah Logika Dasar Matematika tentang prosedur pembuktian dalam matematika. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Amalia Fatihah. Yang kedua ada Mei Priska Ningtyas. Yang ketiga ada Muhammad Amirul Fajar. Dan yang terakhir ada Rofi Suliana. Bukti kosong. Hipotesis P pada implikasi jika P maka Q sudah bernilai salah. Maka implikasi jika P maka Q selalu benar apapun nilai kebenaran dari Q. Jika dapat menunjukkan bahwa P salah, maka berhasil membuktikan kebenaran jika P maka Q. Contoh, Pn. Jika n lebih dari 1, maka n kuadrat lebih dari n. Buktikan P0. Jika 0 lebih dari 1, maka 0 kuadrat lebih dari 0 bernilai benar. Bukti, nyatakan P0 sebagai jika P maka Q dengan P 0 lebih dari 1 dan Q 0 lebih dari 0. Untuk membuktikan jika P maka Q, cukup dibuktikan bahwa P bernilai salah, sedangkan P 0 lebih dari 1 yang memang bernilai salah. Bukti trivial. Pada implikasi jika P maka Q dapat ditunjukkan bahwa Q benar, maka implikasi ini selalu bernilai benar apapun nilai kebenaran dari P. Jika dapat menunjukkan bahwa Q benar, maka berhasil membuktikan kebenaran jika P maka Q. Contoh, buktikan jika X lebih dari 0 kurang dari 1, maka 0 kurang dari X mutlak per X mutlak ditambah 1. Bukti, karena pernyataan Q yaitu 0 kurang dari X mutlak per X mutlak ditambah 1 selalu benar untuk setiap X bilangan real, termasuk X di dalam interval 0,1, maka secara otomatis kebenaran pernyataan ini terbukti. Yang ketiga, bukti eksistensial. Ada dua tipe, yaitu dengan metode konstruktif, eksistensinya ditunjukkan secara eksplisit, dan metode tak konstruktif, eksistensinya tidak diperlihatkan secara eksplisit. Contoh, buktikan ada bilangan irasional X dan Y, sehingga XY rasional. Kita sudah mengetahui bahwa akar 2 irasional. Anggaplah kita sudah dapat membuktikannya. Sekarang perhatikan, akar 2 pangkat akar 2, bila ternyata akar 2 pangkat akar 2 rasional, maka bukti selesai. Dalam hal ini diambil X sama dengan Y sama dengan akar 2. Bila akar 2 pangkat akar 2 bukan rasional, yaitu melainkan irasional, diperhatikan bahwa akar 2 pangkat akar 2 dalam kurung pangkat akar 2 sama dengan akar 2 pangkat akar 2 merupakan bilangan rasional. Jadi salah satu pasangan X, Y dengan X sama dengan Y sama dengan akar 2, atau X sama dengan akar 2 pangkat akar 2 dan Y sama dengan akar 2 pasti memenuhi pernyataan yang dimaksud. Pada bukti ini hanya ditunjukkan eksistensi bilangan irasional X dan Y tanpa memberikannya secara eksplisit. Ini dikenal dengan istilah pembuktian eksistensi non-konstruktif. Bukti ketunggalan. Membuktikan ketunggalan harus ditunjukkan eksistensi suatu objek, misal objek X, sehingga ada dua pendekatan yang dapat ditempuh untuk membuktikan bahwa X hanya satu-satunya objek yang memenuhi. Contoh, pada pengantar analisis real, biasanya kita menggunakan definisi limit barisan sebagai berikut. Misalkan Xn, n elemen n, suatu barisan bilangan real. Bilangan real X dikatakan limit dari Xn, n elemen n, dan ditulis limit Xn sama dengan X. Jika untuk setiap E lebih dari 0, yang diberikan terdapat bilangan asli K, sehingga limit dari Xn min X
kurang dari E untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Kemudian disusun teorema berikut. Jika limit barisan Xn ada, maka ia tunggal. Di sini tidak diperlukan bukti eksistensi karena kita hanya akan membahas barisan yang mempunyai limit atau eksistensinya sudah diasumsikan. Sekarang kita gunakan pendekatan kedua. Andaikan barisan X sama dengan Xn mempunyai dua limit yang berbeda, katakan XA dan XB, dengan XA tidak sama dengan XB. Diberikan E sepertiga limit dari XB min XA. Karena limit Xn sama dengan XA, maka untuk E ini terdapat KA sehingga limit dari Xn min XA kurang dari E untuk setiap N sama N lebih dari sama dengan KA. Juga karena limit Xn sama dengan XB, maka terdapat KB sehingga limit dari Xn min XB kurang dari E untuk setiap N lebih dari sama dengan KB. Sekarang untuk N lebih dari KA KB, maka berlaku limit dari XA min XB sama dengan limit dari XA min XN plus XN min XB. Akhirnya diperoleh limit Xn min XB kurang dari 2/3 limit dari XA min XB. Suatu pernyataan yang kontradiktif. Pengandaian XA tidak sama dengan XB itu salah, dan haruslah XA sama dengan XB, yaitu limitnya mesti tunggal. 5. Bukti menggunakan pecahan kasus. Perhatikan bahwa kalimat P1 disjungsi P2 disjungsi PN Makahi setara dengan kalimat P1 Makahi konjungsi P2 Makahi konjungsi PN Makahi. Jadi untuk membuktikan kalimat pertama, dapat dibuktikan setiap kalimat PI Makahi untuk I sama dengan 1, 2, sampai N. Contoh, buktikan N kuadrat lebih besar dari N untuk setiap bilangan bulat N. Bukti, ambil dan P sama dengan N adalah sebuah bilangan bulat. Hi sama dengan N kuadrat lebih besar dari N. Sedangkan P setara dengan P1 disjungsi P2 disjungsi P3 dengan P1 sama dengan N adalah sebuah bilangan bulat dengan N kurang dari negatif 1. P2 sama dengan N sama dengan 0 dan P3 sama dengan N adalah sebuah bilangan bulat dengan N lebih besar dari 1. Jadi yang ingin dibuktikan adalah P1 disjungsi P2 disjungsi P3 Makahi. I1 P1 Makahi atau jika N adalah sebuah bilangan bulat dengan N kurang dari negatif 1, maka N kuadrat lebih besar dari N ternyata benar. I2 P2 Makahi atau jika N sama dengan 0, maka N kuadrat lebih besar dari N ternyata benar. I3 P3 Makahi atau jika N adalah sebuah bilangan bulat dengan N lebih besar dari 1, maka N kuadrat lebih besar dari N ternyata benar. Maka P1 disjungsi P2 disjungsi P3 Makahi terbukti. 6. Bukti menggunakan induksi matematis. Secara umum penalaran di dalam matematika menggunakan pendekatan deduktif. Tidak dapat dibayangkan bagaimana orang-orang dapat membuktikan kebenaran pernyataan yang memuat kalimat untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, untuk setiap bilangan asli N, untuk setiap fungsi kontinu f, dan lain-lain. Tidak mungkin dapat ditunjukkan satu persatu untuk menunjukkan kebenaran pernyataan tersebut. Tapi ada salah satu pola penalaran pada matematika yang menggunakan prinsip induksi, biasanya disebut induksi matematika. Prinsip induksi matematika ini adalah untuk inferensi terhadap pernyataan tentang N, di mana N berjalan pada himpunan bilangan bulat. Biasanya himpunan bilangan asli N atau pada himpunan bagian asli M1 subset N. Biasanya pernyataan tentang bilangan asli N dinyatakan dengan Pn. Contoh, untuk setiap N bilangan asli berlaku 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah N sama dengan 1/2N dikali N plus 1 diperoleh P1. 1 sama dengan 1/2 dikali 1 dikali 1 plus 1. P3, 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1/2 dikali 3 dikali 3 plus 1. P6, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6
sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 6 plus 1. Teorema 1. Misalkan S himpunan bagian dari N yang mempunyai sifat-sifat berikut. I1, 1 elemen S. I2, K elemen S. K plus 1 elemen S. Maka S sama dengan bilangan asli. Bukti. Bila Pn suatu pernyataan tentang N, bilangan asli maka Pn dapat bernilai benar pada beberapa kasus. Diperhatikan Pn bahwa N kuadrat lebih besar dari 2 pangkat N hanya benar untuk P2, P3, P4, tetapi salah untuk kasus lainnya. Prinsip induksi matematika dapat diformulasikan sebagai berikut. Misalkan untuk tiap N2N menyatakan pernyataan tentang N jika I1, P1 benar. I2, jika PK benar maka PK plus 1 benar. Maka Pn benar untuk setiap N elemen bilangan asli. Kembali kita dituntut membuktikan kebenaran implikasi P maka Hi pada I2. Di sini kita perlu membuktikan kebenaran PK plus 1 dengan diketahui kebenaran PK. Poin ke-7, bukti langsung. Konstruksi langsung atau bukti langsung ini biasanya diterapkan untuk membuktikan teorema yang berbentuk implikasi. P implikasi Hi. Di sini P sebagai hipotesis digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya, dengan menggunakan P kita harus menunjukkan berlaku Hi. Secara logika, pembuktian langsung ini ekuivalen dengan membuktikan bahwa pernyataan P implikasi Hi benar, di mana diketahui P adalah benar. Contoh konstruksi langsung, buktikan jika X bilangan ganjil, maka X pangkat 2 bilangan ganjil. Pembuktian, diketahui X ganjil, jadi dapat ditulis sebagai X sama dengan N-1 untuk suatu bilangan bulat N. Selanjutnya, X pangkat 2 sama dengan 2N min 1 pangkat 2 sama dengan 4N pangkat 2 plus 4N plus 1 sama dengan 2N pangkat 2 plus 2 plus 1 sama dengan 2M plus 1. Karena M merupakan bilangan bulat, maka dapat disimpulkan X pangkat 2 merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya, poin ke-8, bukti tak langsung. Yang pertama adalah kontraposisi. Kontraposisi merupakan suatu pernyataan implikasi akan selalu ekuivalen dengan kontraposisinya. Dengan demikian, pembuktian kebenaran pernyataan implikasi dapat dilakukan pula dengan membuktikan kebenaran kontraposisinya. Yang kedua adalah kontradiksi. Pembuktian dengan mengandaikan bahwa ingkaran kalimat yang akan dibuktikan negasi P bernilai benar. Kemudian menunjukkan bahwa pengandaian tersebut akan menimbulkan kontradiksi. Dengan demikian disimpulkan bahwa pengandaian salah, artinya P benar. Contoh kontraposisi, buktikan bahwa untuk bilangan-bilangan bulat M dan N, jika M plus N lebih dari sama dengan 73, maka M lebih dari sama dengan 37, atau N lebih dari sama dengan 37. Pembuktian, P sama dengan M plus N lebih dari sama dengan 73, Hi sama dengan M lebih dari sama dengan 37, R sama dengan N lebih dari sama dengan 37. Implikasi P, implikasi Hi, kontraposisi negasi Hi, konjungsi negasi R, implikasi negasi P. Sehingga kita akan membuktikan kebenaran pernyataan jika M kurang dari 37 dan N kurang dari 37, maka M plus N lebih dari sama dengan 73. Ambil bilangan bulat M dan N dengan sifat M kurang dari 37 dan N kurang dari 37. Maka M kurang dari 37 dan N kurang dari 37, maka M kurang dari sama dengan 36 dan N kurang dari sama dengan 36, sehingga M plus N kurang dari sama dengan 36 plus 36 sama dengan 72. M plus N kurang dari 73. Terbukti bahwa jika M kurang dari 37 dan N kurang dari 37, M plus N kurang dari 37. Jika demikian, menggunakan kontraposisi, maka terbukti pula jika M plus N kurang dari 73, maka M lebih dari 37 atau N lebih dari 37.
Contoh kontradiksi, buktikan bahwa tidak ada bilangan bulat yang terbesar. Bukti, andaikan ada bilangan bulat yang terbesar atau n besar, akan dibuktikan pengandaian salah karena n terbesar, maka n besar lebih dari sama dengan n. Untuk semua bilangan bulat n, ambillah m sama dengan n besar plus 1. Jelas bahwa m lebih besar daripada n besar. Hal ini berkontradiksi dengan pernyataan n besar lebih dari sama dengan n. Untuk semua bilangan bulat n, artinya pengandaian salah sehingga pernyataan benar. Terbukti bahwa tidak ada bilangan bulat terbesar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.